Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pojok baca di sekolah dasar dan bagaimana pojok baca bisa meningkatkan minat baca siswa. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Widiat Rohmah. Saya biasa dipanggil Widya. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, langsung saja materi pertama yaitu pendahuluan. Nah, jadi minat baca siswa sekolah dasar di Indonesia itu masih tergolong rendah. Penyebab utamanya yaitu kurangnya akses bahan bacaan yang menarik. Lalu sekolah juga berperan penting membentuk kebiasaan membaca sejak dini, dan pojok baca adalah strategi efektif untuk meningkatkan literasi. Juga tidak hanya menyediakan buku, tapi juga suasana yang nyaman dan menarik. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada pojok baca sebagai sarana meningkatkan baca. Poin pertama yaitu menyediakan ruang membaca yang nyaman dan mudah diakses. Nah, jadi pojok baca itu menyediakan tempat yang khusus, yang nyaman bagi siswa untuk membaca. Letaknya biasanya lebih strategis seperti di sudut kelas atau perpustakaan mini, sehingga mudah diakses kapan saja dengan suasana yang nyaman. Jadi siswa merasa lebih santai dan tidak tertekan ketika proses membaca tersebut. Nah, poin kedua yaitu tampilan visual menarik merangsang keinginan membaca. Jadi pojok baca itu biasanya didesain dengan warna-warna yang menarik seperti gambar atau hiasan-hiasan yang menarik gitu. Jadi tampilan visual ini dapat menumbuhkan rasa penasaran siswa terhadap buku sehingga mereka tertarik untuk mengambil dan membaca buku secara sukarela tanpa paksaan. Oke, poin ketiga yaitu siswa lebih termotivasi karena membaca tanpa paksaan. Nah, jadi berbeda dengan kegiatan membaca yang bersifat tugas ataupun kegiatan membaca yang diadakan di kelas bersama seorang guru, tetapi di pojok baca ini siswa membaca tanpa adanya paksaan. Hal ini membuat motivasi membaca muncul dari dalam diri siswa sendiri sehingga minat baca dapat berkembang secara alami. Oke, poin keempat yaitu bisa dimanfaatkan kapan saja seperti waktu luang, setelah tugas, dan lain-lain. Nah, jadi pojok baca itu bisa juga dimanfaatkan pada waktu luang seperti setelah menyelesaikan tugas, setelah sedang istirahat, ataupun sebelum pulang sekolah. Dengan begitu, kegiatan membaca menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya kegiatan formal di sekolah saja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mendorong kemandirian dan kebiasaan membaca. Yang pertama yaitu siswa bebas memilih buku sesuai dengan minatnya. Nah, jadi di pojok baca ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih buku sesuai dengan minat dan kesukaannya. Jadi kebebasan ini membuat siswa merasa lebih dihargai dan lebih antusias karena mereka membaca bukan karena disuruh, tetapi karena tertarik. Nah, poin kedua yaitu melatih kemandirian dan pengelolaan waktu. Jadi dengan adanya pojok baca ini, siswa belajar mengatur waktunya sendiri. Misalnya kapan membaca saat waktu luang. Hal ini melatih kemandirian serta tanggung jawab siswa terhadap kegiatan belajarnya. Poin ketiga yaitu menumbuhkan rasa senang terhadap kegiatan membaca. Kegiatan membaca yang dilakukan secara santai dan tidak terikat pada tugas, jadi itu bisa membuat siswa merasa membaca adalah aktivitas yang menyenangkan. Nah, jadi lama-kelamaan rasa senang ini akan menumbuhkan kebiasaan. Yang terakhir yaitu berdampak pada kemampuan bahasa, daya imajinasi, dan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan bahasa itu bisa didapatkan dari membaca buku yang beragam bahasanya. Jadi itu bisa menambahkan kosakata dari siswa tersebut.
Sedangkan daya imajinasi itu bisa didapatkan ketika dalam buku tersebut itu memunculkan paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga siswa tersebut akan berimajinasi tentang keadaan yang ada di dalam buku tersebut. Oke, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis itu tentu saja karena dari buku yang ia baca itu pasti menimbulkan rasa tanya dari persoalan-persoalan kecil itu bisa menimbulkan pertanyaan yang kritis. Nah, slide selanjutnya yaitu mendukung proses pembelajaran di kelas. Pada poin pertama, yaitu guru dapat menyesuaikan buku dengan tema pembelajaran. Jadi melalui pojok baca, guru dapat menyediakan buku-buku yang sesuai dengan tema pembelajaran yang sedang dipelajari. Dengan begitu, siswa tidak hanya mendapatkan materi dari buku teks, tetapi juga dari bacaan pendukung yang lebih variatif. Pojok baca juga mendukung berbagai kegiatan di kelas seperti membaca bersama, kegiatan read aloud, dan proyek literasi. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga membantu siswa memahami isi bacaan sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Poin selanjutnya yaitu membantu pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan membaca yang berbeda-beda. Dengan adanya pojok baca, guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu menyediakan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing siswa. Slide selanjutnya yaitu menciptakan budaya literasi di sekolah. Nah, poin pertama yaitu pojok baca bukan sekedar fasilitas tapi juga budaya. Jadi pojok baca tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas tambahan di sekolah saja, tetapi menjadi bagian dari budaya literasi. Yang artinya membaca tidak lagi dianggap sebagai kegiatan sesekali, melainkan menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Poin kedua yaitu siswa terbiasa melihat, membaca, dan berdiskusi buku. Nah, jadi dengan adanya pojok baca ini, siswa lebih terbiasa melihat buku di sekitarnya. Kebiasaan ini bisa mendorong siswa untuk membaca, bahkan berdiskusi tentang isi buku bersama teman atau guru. Jadi itu lebih menarik lagi karena akan menumbuhkan rasa penasaran dari teman ke teman lainnya tentang apa yang dia baca. Poin ketiga yaitu meningkatkan partisipasi membaca siswa. Nah, jadi pojok baca ini bisa membuka kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat dalam kegiatan membaca. Tidak hanya siswa yang suka membaca saja, tetapi juga siswa yang sebelumnya kurang tertarik dengan membaca, sehingga ia bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Poin selanjutnya yaitu lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Tentu saja lingkungan sekolah yang memiliki budaya literasi akan terasa lebih kondusif dan menyenangkan. Jadi suasana sekolah menjadi lebih positif karena siswa terbiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadi kesimpulannya yaitu pojok baca berperan penting dalam meningkatkan minat baca, mendukung pembelajaran, menumbuhkan budaya literasi. Yang kedua yaitu pojok baca mendorong siswa lebih mandiri, lebih kreatif, dan juga lebih aktif. Yang terakhir yaitu sekolah dasar perlu mengembangkan dan memaksimalkan pojok baca. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materinya dapat tersampaikan dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.